kita semua. Kita bertemu kembali dengan Sang Pitutur dalam kudapan pagi yang akan berkisah tentang Dewadatta dan jubah kuning. Kisah ini merupakan kisah yang ketujuh. Namun sebelum saya menyampaikan kisah ini, saya ingin menyampaikan sebuah syair yang sangat melekat dengan kisah ini. Barang siapa yang belum terbebas dari kekotoran batin, sekalipun ia menggunakan jubah kuning, namun tanpa kendali dan kebenaran, maka ia belumlah layak menggunakan jubah kuning. Sahabat kudapan pagi yang berbahagia, dikisahkan di Rajagaha saat itu, Biku Sariputta beserta para rombongan diundang untuk menerima derma oleh umat rumah tangga. Saat menerima derma tersebut, seorang hartawan membawa kain kuning yang sangat mahal harganya. Hartawan ini mengatakan, jika dalam derma nanti masih membutuhkan biaya, maka juallah kain yang dia bawa tersebut untuk memenuhi kebutuhan derma tersebut. Namun dalam rangkaian acara derma tersebut diketahui bahwa tidaklah membutuhkan dana tambahan, sehingga kain kuning yang mahal itu tidaklah jadi untuk dijual. Mengingat kain ini masih ada dan tidak dijual, maka rumah tangga pun berinisiatif untuk mendanakan jubah kuning ini kepada seorang biku yang dia anggap layak untuk menerimanya. Saat rumah tangga mengantarkan jubah ini untuk didanakan, saat itu di Rajagaha, Biku Sariputta maupun Mahamonggalana tidaklah berada di tempat, sehingga saat di Rajagaha, umat tidaklah menemukan Biku Sariputta maupun Mahamonggalana yang dianggap layak untuk menerima kain kuning tersebut. Saat itu, rumah tangga yang membawa jubah untuk didermakan ini hanya menemui Biku Dewadatta. Lalu Biku Dewadatta pun menyapa umat tersebut serta meminta kain kuning tersebut untuk diberikan kepadanya. Saat itu juga umat yang membawa kain kuning ini memberikan atau mendanakan kain kuning yang mahal ini kepada Dewadatta. Setelah Dewadatta menerima kain ini, Dewadatta lalu memotong-motong kain ini menjadikan sebuah jubah
yang ia bisa kenakan atau pakai di suatu kesempatan. Setelah jubah itu jadi, dengan bangganya Dewadatta lalu memakai jubah yang terbuat dari kain kuning yang sangat mahal ini. Beberapa biku yang mengetahui dan melihatnya lalu menyampaikan peristiwa ini kepada guru agung. Saat itu guru agung mengatakan bahwa Dewadatta bukan saja hanya dalam kehidupan ini saja ia menggunakan jubah yang bukan merupakan bagiannya atau tidak pantas dia gunakan. Lalu guru agung mengisahkan dalam kehidupan yang lampau. Saat itu Dewadatta terlahir sebagai seorang pemburu gajah yang sangat sadis. Ketika pemburu gajah ini berkelana di sebuah hutan untuk mencari gajah buruannya, tanpa disengaja pemburu ini melihat sekerumunan gajah berbaris dan melakukan sujud kepada seorang paceka Buddha yang saat itu mengenakan jubah kuning. Termotivasi atas dorongan jahat yang timbul dalam pikiran pemburu gajah ini, bahwa alangkah mudahnya jika ia bisa memperoleh jubah yang digunakan paceka Buddha itu, maka gajah-gajah yang ada akan datang kepadanya dan dengan mudah dia dapat memanahnya. Sehingga saat itu pemburu gajah ini lalu mengawasi dan mengintip paceka Buddha ini yang sedang mandi. Saat paceka Buddha mandi itu, jubah yang diletakkan lalu diambil dan dicurinya oleh pemburu gajah tersebut. Dikisahkan setelah memperoleh jubah kuning itu, pemburu gajah ini lalu menggunakan jubah kuning itu dan duduk bersila di bawah pohon dengan panah di sampingnya. Saat itu sekerumunan gajah yang biasa melintas di depan pohon itu melihat orang yang memakai jubah kuning atau pemburu yang memakai jubah kuning tersebut. Lalu gajah-gajah ini mengira bahwa pemburu gajah ini yang telah memakai jubah kuning adalah paceka Buddha. Saat itu gajah-gajah yang paling akhir bersujud itulah menjadi sasaran atau mangsa dari sang pemburu gajah untuk segera dipanahnya. Lalu gajah yang bersujud terakhir saat itu juga dipanah oleh pemburu gajah yang menggunakan jubah ini.
Lanjut cerita, setiap saat seperti itu berkali-kali. Lantas pimpinan gajah, yang tidak lain adalah Bodhisatwa, selalu menghitung gajah-gajahnya. Mengapa setiap rombongan gajah selesai melintas dan bersujud di depan orang yang menggunakan jubah kuning tersebut, mengapa gajah-gajahnya selalu berkurang satu persatu? Lalu rombong pimpinan gajah ini menyelidiki apa yang terjadi sesungguhnya. Setelah diselidiki, pimpinan gajah ini mengetahui bahwa gajah-gajah yang terakhir bersujudlah yang dibunuh, dipanah oleh orang yang mengaku atau menggunakan jubah kuning tersebut. Mengetahui teman-temannya telah menjadi korban dari sang pemburu itu, lalu pimpinan gajah ini sangat marah. Begitu juga gajah-gajah yang lain. Saat itu pimpinan gajah dan para rombongan gajah mencari di mana pemburu gajah itu berada. Bila ketemu, maka pemburu itu akan segera dibantai beramai-ramai oleh gajah-gajah itu. Sahabat kudapan pagi yang berbahagia, lalu pimpinan gajah dan teman-temannya mencari sang pemburu ini untuk segera dibunuhnya. Setelah mereka melihat pemburu tersebut berada di tempat yang biasa gajah-gajah itu datang bersujud, pimpinan gajah pun kaget bahwa pemburu ini menggunakan jubah kuning. Terlintas di pikiran pimpinan gajah, tidak mungkin ia dan teman-temannya melakukan pembunuhan kepada orang yang sedang menggunakan jubah kuning tersebut. Itulah kisah yang terjadi. Pimpinan gajah membiarkan sang pemburu ini tetap hidup. Sahabat kudapan pagi yang berbahagia, inilah kisah kehidupan masa lalu dari Biku Dewadatta yang terlahir sebagai pemburu gajah dan juga mencuri jubah kuning milik Paceka Buddha yang dia gunakan untuk memperoleh mangsa atau memudahkan misinya, memperoleh gajah-gajah untuk dia panah dengan mudah. Sahabat kudapan pagi yang berbahagia, itulah kisah tentang Biku Dewadatta dan jubah kuning. Tentu dari kisah ini dapat diambil sebuah makna yang mungkin sangat relevan dengan kehidupan kekinian kita. Bahwa dalam kehidupan kekinian, kita jangan pernah menilai orang lain dari apa yang nampak di depan mata kita. Karena belum tentu apa yang kelihatan adalah itu yang sesungguhnya. Terkadang
penampakan adalah sebuah kepalsuan yang terselubung agar dilihat lebih indah, lebih sempurna, dan memudahkan mengelabui orang lain. Inilah yang dapat ditarik dari kisah saat di mana Dewadatta terlahir sebagai pemburu gajah. Saat kisah ini telah disampaikan oleh Guru Agung, lalu Guru Agung pun menutup kisah ini dengan sebuah syair yang sangat indah maknanya. Barang siapa yang telah terbebas dari kekotoran batin, teguh dalam sila, terkendali dan memiliki kebenaran, ialah yang pantas menggunakan jubah ini. Demikian, terima kasih. Salam Kudapan Pagi.